Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus Carnot sederhana, siklus Rankine, dan irreversibilitas siklus Rankine. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Dara Fahma Safira. Saya dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NPM 333-12028. Pada kesempatan kali ini membahas selanjutnya di mata kuliah Sistem Pembangkit Daya. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum termodinamika, di mana materi tersebut sangatlah mendasari dari materi sistem pembangkit daya. Sebelum kita mengenali lebih lanjut, tentu kita harus mempelajari hal-hal apa saja sih yang mendasari dari hukum dari mata kuliah sistem pembangkit daya ini, yaitu adalah hukum termodinamika. Karena bagian besar lewat termodinamika lah kita akan mempelajari tentang sistem pembangkit daya ini. Yang seperti kita ketahui bahwa hukum termodinamika itu ada 4 dari hukum termodinamika 0, 1, 2, dan 3, di mana keempat hukum tersebut mencakup keseluruhan materi yang akan dipelajari selanjutnya mengenai sistem pembangkit daya. Mulai dari termodinamika 0 yang berbicara mengenai kesetimbangan thermal, di mana kalau itu berpindah dari benda yang sebelumnya tertinggi ke benda yang sebelumnya tertinggal untuk mencapai kesetimbangan thermal. Kemudian hukum termodinamika 1 yang merupakan hukum termodinamika di mana energi itu tidak bisa diubah, tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, namun dia bisa berpindah atau berubah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maupun hukum termodinamika 2 yang membahas mengenai peningkatan entropi suatu sistem itu. Kemudian hukum termodinamika yang membahas mengenai peningkatan entropi pada suatu kristal. Nah, setelah kita mengetahui hukum termodinamika itu apa, kita akan mempelajari mengenai lanjutan dari hal tersebut, sehingga kita mengetahui sih seberapa penting hukum termodinamika itu. Nah, untuk mempelajari dasar-dasar lanjutan dari hukum termodinamika itu, baik first law maupun second law, kita akan mempelajari yang namanya siklus. Siklus merupakan menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu sistem, karena dari siklus lah kita mengetahui kinerja dari sistem. Ya seperti kita ketahui untuk mengubah bentuk energi terutama panas, baik biasanya diperpanjang atau terus-menerus, sistem tersebut harus beroperasi pada siklus, di mana sebuah proses itu dimulai pada suatu keadaan kinerja yang berakhir pada keadaan lain, dan hanya itu terus-menerus. Siklus di sisi lain merupakan rangkaian proses yang dimulai dan berakhir pada keadaan yang sama, dan dengan demikian dapat berulang tanpa batas selama keadaan tersebut diperlukan. Nah, kita akan membahas dua siklus secara besar, yaitu siklus Carnot dan siklus Rankine, dan lagi ini adalah irreversibilitas dari siklus Rankine. Nah, yang pertama siklus Carnot. Siklus Carnot itu apa sih? Teman-teman pasti nggak pernah asing ya dengan nama siklus Carnot. Siklus Carnot atau semi Carnot meletakkan dasar-dasar hubungan kedua termodinamika ini dalam suatu kali siklus Carnot. Nah, setelah memperkenalkan konsep reversibilitas dari siklus, kemudian memperkenalkan prinsip bahwa temperatur dari heat source dan heat sink menentukan efisiensi thermal dari suatu siklus reversible. Dan Sadi Carnot juga mendalilkan atau mendeklarasikan bahwa karena semua siklus itu harus menolak panas ke heat sink, dan efisiensi dari sistem tersebut tidak pernah 100%, seperti yang dinyatakan dalam hukum termodinamika 2. Nah, untuk menunjukkan hal itu dan menunjukkan bahwa efek fluida kerja pada efisiensi thermal dari siklus reversible itu gak ada, siklus Carnot menemukan hal yang sangat-sangat terkenal, yaitu hipotesis berupa kita itu sebenarnya tidak bisa membuat engine atau mesin yang reversible. Nah, ini dia. Carnot invented his famous two hypothetical
atau one cannot build a reversible engine. Itu Carnot cycle. Jadi Carnot bilang, dia menentukan hipotesa bahwa seseorang itu gak bisa membangun mesin reversible. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana jawaban dari bagaimana penjelasan mengenai siklus Carnot tersebut. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai PV-TS diagram dari siklus Carnot. Jadi kalau teman-teman tahu, di sini ada 4 kejadian, yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 1. Jadi siklus Carnot itu tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya diagram. Nah, diagram ini menjelaskan siklus Carnot. Nah, dari 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 itu memiliki kejadian yang berbeda-beda. Terdapat 2 kejadian adiabatik atau fase adiabatik dan 2 juga fase dari isotermal. Nah, yang pertama adiabatic compression itu adalah 1, 2. Nah, 1, 2 itu adalah fase di mana terjadinya kompresi adiabatik karena sistem tidak menyerap ataupun melepas kalor, dan temperatur sistem itu berubah dari T2 menjadi T1 dan dikenakan kerja pada sistem. Jadi tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepas, namun terjadi perubahan temperatur, makanya disebut dengan adiabatic compression. Oke, selanjutnya dari 2 ke 3 itu adalah constant thermal heat addition. Nah, constant thermal heat addition sesuai dengan namanya constant thermal, berarti sistem itu mengalami ekspansi isotermal. Artinya di mana dia itu menyerap kalor sebesar Q1 atau Q added atau Q yang diserap pada temperatur T1 saja, karena atau TH itu adalah temperatur tinggi high. Nah, dimana itu tandanya adalah dia mengalami fase ekspansi isotermal, dimana suhunya tetap. Kemudian ada adiabatic expansion dari 3 ke 4, baik pada PV maupun diagram TS. Terjadi lagi, kalau tadi kompresi adiabatik, sekarang ekspansi. Nah, di mana tidak ada kalor yang keluar maupun masuk ke dalam sistem, tapi temperaturnya berubah, yang asalnya dari TH ke TL atau T, dari temperatur high ke temperatur low, dan sistem melakukan kerja baik pada diagram PV maupun diagram TS. Nah, kemudian yang terakhir adalah adiabatic heat rejection dari 4 ke 1. Nah, pada proses ini sistem melepas kalor sebesar Q2 atau Q reject QR biasanya, dan tidak adanya perubahan temperatur. Nah, bisa dikatakan dia juga merupakan proses dari isotermal, terjadi isotermal karena tidak ada perubahan dari suatu temperatur. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara untuk mengetahui efisiensi termal dari siklus Carnot. Nah, jadi di sini ada Q added sama dengan temperatur yang tinggi, berarti Qa ketika kalor diterima pada temperatur TH sama dengan dikali S3 dikurangi S2, berarti entropi pada fase 3 sampai fase 2, di mana fase 3 sama fase 2 tadi itu adalah konstan termal. Oke, konstan atau ekspansi isotermal. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada QR. QR itu adalah calor rejection sama dengan TL dikali S1 min S4. Itu fase entropi 1 sampai fase entropi 4. Nah, berarti tinggal dirumuskan ya, teman-teman.
di mana QR itu sama dengan TL dikali S4 min S1 sama dengan TL dikali S3 min S2. Nah, untuk perhitungan all power cycle baik dalam sistem kerja dan thermal efisiensinya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, sigma kerja sama dengan QA dikurangi QR, dimana efisiensinya itu adalah W net atau kerja dibagi color aid atau color yang ditambahkan atau yang diserap. Maka rumus yang dapat digunakan untuk menghitung siklus Carnot itu sebagai berikut, dimana efisiensi sama dengan TH min TL dibagi TL. Berarti TH itu adalah temperatur high dikurangi TL low dibagi T low. Nah, dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi termal dari siklus Carnot itu hanyalah fungsi dari sumber panas dan suhu dari heat source dan heat sink dan tidak tergantung pada fluida kerja. Nah, memang keseimbangan ini berlaku untuk siklus reversibel lainnya yang menerima maupun menolak panas pada suhu yang konstan. Nah, karena siklus Carnot ini dapat dibalik alias reversibel, siklus ini menghasilkan kerja maksimum yang mungkin antara batas suhu yang diberikan yaitu TH dan TL, dan siklus reversibel ini beroperasi antara batas suhu yang diberikan itu akan memiliki efisiensi termal setinggi mungkin dari semua siklus yang beroperasi di antara batas suhu yang sama. Oke, jadi siklus reversibel itu memiliki efisiensi termal setinggi mungkin dari semua siklus yang beroperasi di antara batas suhu yang sama. Nah, selanjutnya, efisiensi Carnot itu karena harus dianggap sebagai batas atas baik ideal. Nah, tujuannya ketika kita membangun siklus real atau real cycle tetapi tidak mungkin melampaui batasnya. Nah, jadi efisiensi siklus Carnot kita dipakai. Nah, pengamatan lain mengenai siklus Carnot ini penting karena diprediksi bahwa siklus Carnot itu berlaku untuk siklus nyata. Nah, dengan demikian siklus nyata itu akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Nah, dimana artinya kalau misalnya efisiensinya tinggi, semakin tinggi suhunya, dia maka akan menerima panas. Semakin tinggi suhu, mereka akan semakin tinggi untuk menerima panas, dan semakin rendah suhu maka mereka akan semakin menolak panas. Oke. Oke, jadi seperti itu mengenai siklus Carnot. Cukup mudah bukan? Jadi siklus Carnot ini merupakan salah satu siklus yang bisa dibilang sederhana karena seperti kita ketahui diagramnya itu sudah tidak asing lagi. Kita sudah belajar dari termodinamika 1 dan 2, kita selalu membahas mengenai tentang siklus Carnot. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus Rankine sederhana. Oke, gak asing lagi kalau berbicara mengenai siklus Rankine, itu biasanya sesuai dengan materi kita, itu adalah sistem pembangkit daya, itu dipakai dalam sistem pembangkit daya tenaga uap. Nah, itu adalah dasarnya kita menggunakan prinsip dari siklus Rankine. Nah, ketika siklus Rankine itu dirancang, siklus Rankine ini bisa diterima sebagai standar untuk pembangkit listrik tenaga uap hingga saat ini. Teman-teman pasti mempelajari mengenai siklus Rankine ini ya untuk sistem pembangkit listrik tenaga uap. Jadi sudah dibuat sebagai standar. Nah, kalau misalnya tahu teman-teman kayak siklus diesel ideal, adalah siklus gas, kemudian siklus Carnot, yang itu untuk siklus untuk semua cairan. Nah, kalau misalnya siklus Rankine ini adalah untuk siklus uap dan cair, jadi dikhususkan. Oke. Nah,
Nah, jadi siklus Rankine ini merupakan siklus tenaga uap paling sederhana yang merupakan modifikasi dari siklus Carnot, di mana proses pemanasannya ini dan pendinginannya itu terjadi pada tekanan yang tetap. Jadi teman-teman, siklus Rankine ini pasti materinya setelah siklus Carnot, karena dia merupakan modifikasi dari siklus Carnot, tapi proses pemanasan dan pendinginannya ini terjadi pada tekanan yang tetap. Oke, jadi sekarang tahu ya perbedaan antara siklus Carnot dan siklus Rankine. Nah, di sini ada siklus Rankine ideal, digambarkannya seperti apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata siklus Rankine nyata atau real Rankine cycle itu digunakan dalam pembangkit listrik itu ternyata jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan, daripada siklus Rankine ideal yang sederhana yang biasa kita pelajari. Jadi sebenarnya siklus Rankine yang dipakai dalam pembangkit daya sistem pembangkit itu jauh lebih kompleks dari siklus Rankine ideal yang asli dan sederhana. Nah, jadi sejauh ini siklus yang paling banyak digunakan untuk pembangkit listrik itu adalah siklus Rankine, dan sepertinya pasti akan terus demikian di masa depan. Siklus Rankine ini pasti demikian terus-menerus dipakai untuk standar untuk sistem pembangkit daya. Jadi siklus Rankine ini jadi pondasi dari banyak pekerjaan, dari banyak materi yang disajikan gitu dalam sistem pembangkit daya. Ini pondasinya, siklus Rankine. Nah, siklus Rankine itu siklus Rankine ideal digambarkan sebagai berikut ya teman-teman. Ada skematik pada siklusnya dan diagram TS pada siklus Rankine. Oke. Nah, ini PV TS diagramnya dari siklus Rankine. Nah, jadi karena Rankine adalah siklus uap cair, paling mudahnya tentunya menggambarkannya pada diagram PV dan TS. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai siklus Rankine ini kalau misalnya di buku itu cukup lengkap, tapi kita akan membahas yang sederhananya aja. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca buku sistem pembangkit daya power plant yang L-Wakil, itu ada bab khusus mengenai siklus Rankine dari bentuk idealnya yang paling sederhana sampai bentuk non ideal yang lebih kompleks dengan modifikasinya, tambahannya yang menjadi salah satu cara paling efisien untuk menghasilkan listrik saat ini gitu. Berangkat dari siklus Rankine dengan modifikasi sedemikian rupa untuk menghasilkan listrik pada masa ini. Tidak tahu ke depannya mungkin ilmu itu berkembang sehingga ada modifikasi lain dari siklus Rankine. Nah, saat ini kita akan mempelajari siklus Rankine sederhana. Baik lagi, karena siklus Rankine ini ada siklus uap cair, nah maka paling mudah menggambarinya di diagram PV dan TS karena sehubungan dengan garis cairan jenuh dan cairnya, dan kita biasanya itu dengan garis cairan jenuh cair dan uap dari fluida kerja. Biasanya kayak gitu, tapi tidak selalu, itu menggunakan H2O. Oke. Nah, gambar yang pertama itu gambar VE menunjukkan diagram alir yang paling sederhana dari siklus Rankine. Nah, jadi kalau yang A ini adalah diagram PV, yang B adalah diagram TS. Nah, garis melengkung di sebelah kiri, itu biasanya sebelah kiri itu ada titik kritis atau krisis point pada kedua diagram, ya bisa disebut sebagai lokus. Nah, dari semua titik jenuh cair ini merupakan garis jenuh cair. Kemudian di daerah sebelah kiri ini disebut dengan daerah subcooled liquid. Nah, di sebelah garis lengkung kanan itu adalah lokus dari semua titik uap jenuh dan merupakan garis uap jenuh.
Nah, kalau tadi yang kiri itu adalah apa? Jenuh cair, dan kalau misalnya yang kanan itu uap jenuh. Nah, wilayah di sebelah kanan ini adalah wilayah superheat. Kalau tadi subcooled liquid, kalau ini superheat. Oke. Jadi di sebelah kanan itu daerah superheat. Nah, kalau yang di daerah di bawah kubah itu apa? Nah, kalau daerah yang di bawah kubah itu adalah daerah campuran dari dua fasa, baik cair dan uap. Nah, kadang-kadang disebut juga sebagai daerah basah atau wet area. Oke? Jadi paham ya, yang sebelah kiri ini adalah daerah subcooled liquid, di mana dia tuh lokus dari semua titik jenuh cair atau garis jenuh cair. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah wilayah superheat, di mana atau disebut dengan garis uap jenuh. Oke, itu yang lokus dari semua titik uap jenuh dan merupakan garis uap jenuh. Kalau misalnya yang di bawah kubah itu adalah daerah campuran dari dua fasa, cair dan uap, atau bisa disebut juga sebagai wet area atau daerah basah. Oke, jadi yang kiri itu adalah subcooled liquid, yang kanan itu adalah superheat, dan yang bawah adalah daerah basah. Yang kiri itu garis jenuh cair, yang kanan itu garis uap jenuh, dan yang bawah adalah yang di bawah kubah itu adalah daerah campuran dua fasa. Ingat, cair maupun uap, cair dan uap. Nah, kita akan jelaskan nih siklus baik dari 1, 2, 3, 4, B itu apa. Jadi siklus 1, 2, 3, 4, B1 adalah siklus Rankine jenuh, yang berarti uap jenuh memasuki turbin. Kalau misalnya yang satu aksen, dua aksen, kemudian ketiga, keempat, kemudian ke B adalah siklus Rankine superheat, yang berarti uap super panas yang memasuki turbin. Oke, jadi siklus 1, 2, 3, 4, B1, B ke 1 lagi, itu adalah siklus Rankine jenuh, yang berarti uap jenuh memasuki turbin. Kalau yang satu aksen ini ya, yang satu corak, satu kutip, satu aksen, kedua aksen, ketiga, 4, B ke satu aksen lagi, itu adalah siklus dari Rankine superheat, yang berarti uap super panas, superheat, super panas memasuki turbin. Nah, siklus yang reversible, kalau siklus Rankine itu reversible, karena siklus Rankine sederhana ini reversible. Nah, dia mempunyai proses sebagai berikut nih. 1, 2 itu apa, 2, 3 itu apa, 3, 4 itu apa, 4, 1 itu apa. Oke, sama kayak tadi ya, siklus Carnot, dia punya keterangannya masing-masing. 1, 2 itu apa sih? Fase apa? 1, 2 itu fasenya apa? 1, 3 itu 3, 2, 3 itu apa? 3, 4 itu apa? Nah, mungkin sekarang tambahnya adalah ke 4 ke B. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Satu kedua atau satu aksen kedua aksen itu adalah ekspansi reversible adiabatik melalui turbin. Nah, biasanya kalau misalnya kita uap knalpot itu ada pada dua atau dua aksen. Nah, biasanya berada di wilayah dua fase tersebut. Oke. Itu ya. 1, 2 itu ada baik 1, 2 maupun satu aksen, dua aksen, itu adalah ekspansi reversible adiabatik melalui turbin. Berarti apa tuh? Oke, berarti uap jenuh berekspansi pada turbin sehingga menghasilkan kerja berupa putaran turbin. Proses ini menyebabkan penurunan temperatur dan tekanan uap, sehingga pada suhu turbin tingkat akhir kondensasi air titik air mulai terjadi. Oke, paham ya? 1, 2 atau satu aksen, 1, 2 aksen. Nah, sekarang 2, 3 atau dua aksen ketiga itu suhunya konstan dan menjadi proses pencampuran dua fase.
penolakan panas tekanan konstan yang berada di kondensor. Jadi 23 itu suhunya 23 atau 2 aksen 3 itu suhunya konstan dan menjadi proses pencampuran dua fase dan penolakan panas tekanan yang konstan di kondensor atau heat rejection dengan P konstan di kondensor. Nah, jadi 23 atau 2 aksen itu adalah ketika uap basah memasuki kondensor dan didinginkan sehingga semua uap berubah menjadi fase cair. Itu 23 terjadi padanya konstan temperatur. Oke. Selanjutnya 3, 4 ya, baik di PV maupun di TS. Nah, itu adalah kompresi reversibel adiabatik oleh pompa cairan jenuh pada tekanan kondensor tadi ya. Itu di 3. Jadi 3 ini adalah proses kompresi reversibel adiabatik oleh pompa cairan jenuh di pada tekanan kondensor. Keempat, dimana keempat itu adalah kecairan yang disubcooled pada tekanan generator uap. Oke, jadi 3-nya itu adalah kompresi reversibel adiabatik oleh pompa cairan jenuh pada tekanan kondensor. Kemudian keempat, kecairan yang disubcooled pada tekanan generator uap. Itu di titik 4. Nah, jalur 3, 4 pada diagram PV maupun TS itu ada vertikal ya, karena cairan pada dasarnya itu dapat dikompresi dan pompa itu prosesnya itu reversible atau dapat dibalik. Oke, maka prosesnya itu adiabatik. Itu ya dari 3 ke 4. Nih, fluida kerja dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Pada tahap ini, fluida kerja berfase cair sehingga hanya membutuhkan energi yang terlalu kecil untuk proses pemompaan. Oke. Jadi 3 ke 4 itu kompresi reversibel adiabatik oleh pompa pada tekanan kondensor ke cairan yang disubcooled pada tekanan generator uap. Gitu, jalurnya vertikal karena cairan pada dasarnya itu dapat dikompresi dan pompanya itu dapat dibalik. Gitu. Dapat dibalik karena dia reversible. Nah, selanjutnya 4, 1 atau 4 ke 1 aksen. Nah, ini adalah penambahan panas tapi tekanannya konstan di generator uap. Oke. Jadi yang ini tuh yang 41 dan 1 aksen itu adalah penambahan panas tapi tekanannya konstan. Di mana? Di generator uap. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi 41 itu adalah constant pressure heat addition. Air bertekanan tinggi akan memasuki boiler untuk dipanaskan dan di sini airnya berubah fasa menjadi uap jenuh. Nah, prosesnya ini berlangsung pada constant pressure atau tekanan yang konstan. Oke. Nah, garis 4 ke B, kemudian B ke 1 ke 1 aksen itu adalah garis tekanan konstan pada kedua diagram. Jadi garis tekanan konstan pada kedua diagram. Bagian 4 ke B itu mewakili dia membawa cairan subcooled. Jadi 4 ke B itu adalah cairan subcooled di bawah. Oke, kalau misalnya garis 4 B 1 aksen itu adalah garis tekanan konstan pada kedua diagram. Oke. Nah, bagian 4 ke B itu mewakili membawa cairan subcooled. Jadi 4 ke B itu dia perwakilan buat membawa cairan yang subcooled. Nah, ke cairan jenuh
Jadi 4-nya itu adalah cairan sukut di bawah ke B, di mana B-nya itu adalah ke cairan jenuh. Nah, kalau misalnya bagian 4B itu dalam generator uap disebut sebagai economizer. Nah, kemudian bagian B ke 1 itu mewakili pemanasan cairan jenuh menjadi uap jenuh pada tekanan maupun suhu yang konstan. Jadi menjadi campuran yang dua fasa. Dan bagian B ke 1 dalam generator uap disebut boiler atau evaporator. Oke, jadi diulang ya. Nah, jadi kalau 4 ke 1 atau 4 ke 1 aksen itu adalah penambahan panas pada tekanan konstan di generator uap. Nah, kalau yang BB-nya gimana? Nah, kalau dari tadi kan kita cuma bahas 4 ke 1. Kalau 4 ke B ke 1 aksen itu adalah garis tekanan konstan pada kedua diagram, baik PV maupun TS. Jadi garis tekanan konstan pada kedua diagram. Kalau bagian 4 ke B itu mewakili membawa cairan dari subcooled itu titik 4 ke B. Ke B-nya itu adalah ke cairan jenuh. Nah, bagian 4B ini dalam generator uap disebut sebagai economizer. Nah, kalau bagian B ke 1 itu mewakili pemanasan cairan jenuh menjadi uap jenuh pada tekanan dan suhu yang konstan. Makanya itu dia menjadi campuran dua fasa. Dan di bagian B1 ini dalam generator uap disebut sebagai boiler atau evaporator. Jadi kita udah tahu ya. Nah, jadi kalau 4 ke 1 itu adalah constant pressure heat addition. Berarti air bertekanan tinggi memasuki boiler untuk dipanaskan. Nah, di sini air berubah fasa dari menjadi uap jenuh. Yang proses ini berlangsung pada tekanan yang konstan. Oke. Jadi kita udah tahu ya perbedaan antara 1 2, 2 3, 3 4, 4 1. Jadi kalau tadi 1 2 atau 1 aksen 2 aksen itu adalah ekspansi reversibel adiabatik melalui turbin. Oke. Kalau misalnya 2 3 atau 2 aksen 3 aksen itu suhu konstan yang menjadi proses pencampuran dua fase dan penolakan panas yang bertekanan konstan di kondensor. Kalau 3 4 itu adalah kompresi reversibel adiabatik sama pompa by pompa cairan jenuh pada tekanan kondensor. Itu dari 3 ke 4-nya itu ke cairan yang disubcooled pada tekanan generator uap. Nah, karena tadi yang jalur 3 4 itu vertikal baik di PV maupun TS itu karena pada dasarnya cairan itu dapat dikompresi dan pompa itu reversibel, makanya dia adiabatik. Sedangkan 4-1 atau 4 ke 1 aksen itu yang penambahan panas tekanan yang konstan di generator uap. Nah, kalau tadi kan dibedain ya garis yang 4B 1 dan 1 aksen. 4B-nya itu berarti dari subcooled ke cairan jenuh. Kalau B ke 1 itu mewakili pemanasan cairan jenuh menjadi uap jenuh dalam suhunya konstan. Kalau ke 4B itu di generator uap disebutnya economizer. Kalau misalnya B1 itu kalau di generator uap disebutnya boiler atau evaporator. Oke. Jadi siklus seperti ini ditunjukkan secara internal, sifatnya reversibel, sehingga turbin dan pompa itu sifatnya adiabatik reversibel. Dan karena pada diagram TS ini bentuknya vertikal, maka gak ada tekanan yang hilang yang terjadi ketika proses pepipaan tersebut, yaitu 4B 1 ke 1 aksen itu tidak ada tekanan yang hilang karena garis tekanannya itu
konstan. Jadi mudah ya untuk menganalisis kedua siklus itu. Nah, untuk mengetahui efisiensi dari siklus Rankine itu biasanya berdasarkan satuan massa uap dalam siklus. Untuk mengetahui efisiensi dari turbin menggunakan siklus Rankine itu berdasarkan satuan massa uap dan dalam siklus jenuh. Jadi seperti kita ketahui, biasanya untuk menghitung network dari turbin uap ataupun efisiensi termal dari turbin uap itu kita menggunakan rumus dari siklus Rankine. Karena kan tadi kita ngomongin siklus Rankine itu ya berbicara mengenai sistem pembangkit daya uap kan teman-teman. Nah, perlu dicatat bahwa flashback dari sistem termodinamika hukum termodinamika 2 yang berbicara mengenai sistem itu efisiensinya tuh, suatu sistem itu efisiensinya tidak akan 100%. Nah, itu pun kita kupas, kita bahas di siklus ini, dimana efisiensi dari turbin uap itu sebenarnya kan tidak akan 100% karena ada kalor energi yang hilang gitu kan, energi yang hilang akibat peningkatan dari suatu entropi gitu kan. Makanya ada daya ideal dan daya aktual dari satu turbin uap. Berarti daya ideal itu ketika tidak ada rugi-rugi daya atau tidak ada kerja yang hilang, baik ketika heat rejection maupun heat add. Nah, sedangkan pada daya aktual dari suatu turbin uap itu pasti ada rugi-rugi daya karena ada peningkatan entropi sehingga jadi perubahan energi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, berarti based on a unit mass of vapor in saturated cycle itu berarti, nah di sini ada QA itu adalah heat add atau panas yang ditambahkan, yang diterima, dimana H1 dikurangi H4. Kemudian ada turbine work atau kerja turbinnya, itu H1 dikurangi H2. Kemudian ada heat rejectnya, QR itu H2 dikurangi H3. Kemudian ada pump work itu atau WP atau kerja pompa, WP sama dengan H4 dikurangi H3. Kemudian dari situ kita bisa ketahui WNET atau networknya, yaitu H1 dikurangi H2 dikurangi H4 dikurangi H3, sehingga thermal efisiensi dari si turbin uap biasanya ya di siklus Rankine itu adalah WNET dibagi QA atau QN atau sama dengan H1 dikurang, karena tadi WNET itu ini yang di atas ini, berarti H1 dikurangi H2 dikurangi H4 dikurangi H3, dimana tadi heat add-nya itu berapa? H1 dikurangi H4. Nah, itu mengenai siklus Rankine. Cukup sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Karena tadi udah di awal bilang kalau misalnya siklus Rankine nyata yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik itu jauh lebih kompleks, sangat jauh lebih kompleks daripada siklus Rankine ideal yang kita bahas tadi, yang asli dan sederhana. Nah, jadi kan tadi kan siklus Rankine itu paling banyak digunakan di pembangkit listrik, terus demikian hingga saat ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi aktualnya itu jauh lebih kompleks daripada yang sebenarnya idealnya gitu. Karena kan kita secara teori, tapi pada nyatanya aktualnya itu tetap saja dalam suatu sistem tuh tidak ada efisiensi yang 100%, karena pastinya ada rugi daya yang terjadi di sistem tersebut. Sehingga akibat apa rugi daya tersebut? Ya, dalam suatu kerja sistem pasti aja ada rugi daya, karena tadi katanya kan dalam universe alam semesta itu
entropi itu selalu meningkat. Nah, ketika entropi meningkat, maka di situ terjadi yang namanya energi yang hilang atau energi yang berubah jadi bentuk lain, sehingga ketika siklus tersebut berjalan maka tidak mungkin efisiensinya itu 100% akibat adanya energi yang hilang. Oke. Nah, tadi kita udah bahas siklus Rankine yang ideal. Nah, yang reversible alias yang bolak-balik gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas siklus eksternal Rankine yang irreversible gitu ya. Irreversible berarti dia tidak bolak-balik. Kalau reversible itu adalah bolak-balik, kalau irreversible itu artinya tidak bolak-balik. Oke, berbeda dengan yang tadi. Nah, jadi irreversibilitas eksternal berarti ya, siklus Rankine irreversibilitas eksternal itu merupakan hasil dari perbedaan suhu antara heat source primer seperti gas pembakaran dari tungku generator uap atau pendingin primer dari reaktor nuklir dan fluida kerja, dan dengan perbedaan suhu antara fluida kerja kondensasi dari fluida heat sink. Nah, biasanya ini ada pada air pendingin kondensor karena tadi kan kayak pasti panas itu kan berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kita coba buat nih dari yang suhunya rendah ke suhunya tinggi. Makanya dia bersifatnya irreversible. Jadi merupakan hasil dari perbedaan suhu antara sumber panas primer seperti gas pembakaran dari tungku generator uap ataupun pendingin primer dari reaktor nuklir dan fluida kerja, dan dengan perbedaan suhu antara fluida kerja kondensasi dan fluida heat sink itu. Oke, jadi siklus eksternal Rankine irreversible itu jadi disebabkan oleh perbedaan suhu antara sumber panas primer tadi ya, seperti gas pembakaran dari pembangkit uap, pendinginan primer pada reaktor nuklir, perbedaan suhu antara fluida kerja kondensasi dan fluida heat sink yang biasanya ditemui pada air pendingin kondensor. Nah, di proses siklus Rankine yang eksternal irreversible tentunya digambarkan pada diagram juga. Ini ada diagram TS. Nah, jadi ada diagram TS ini. Oke. Nah, jadi pada gambar yang sebelah kiri ini, garis A ke B itu mewakili pendingin utama dalam penukar panas counterflow dengan fluida kerja di 4B1 dalam siklus Rankine jenuh. Jadi yang sebelah kirinya itu adalah kombinasi dari antara siklus Rankine jenuh yang ideal dengan yang eksternal irreversible. Jadi gini. Oke. Jadi pada garis A AB itu mewakili pendingin utama dalam penukar panas counterflow dengan fluida kerja dalam siklus Rankine jenuh, yaitu 4B1 sama 4B1. Nah, kalau garis CD itu mewakili cairan heat sink yang air pendingin kondensor dalam counterflow atau penukar panas aliran paralel dengan fluida kerja kondensasi 2-3. Nah, kedua jenis ini sama karena yang terakhirnya itu terjadi pada suhu yang konstan. Oke. Nah, di sini ya bisa dilihat. Oke. Jadi garis CD itu mewakili fluida heat sink atau air pendingin kondensor dalam penukar panas aliran berlawanan atau aliran paralel dengan fluida kerja kondensasi. Nah, antara 2-3 dan garis CD itu tidak konstan.
Sehingga bila dievaluasi, efek dari perbedaan ini dimulai daripada ujung atas. Jadi nggak sama ya dua diagram ini. Pada diagram menunjukkan panjang jalur penukar panas suhu untuk A, aliran pala, dan B itu penukar panas aliran berlawanan, pembangkit uap, dan pengaruh arah aliran dalam penukar panas. Oke, jadi pada diagram menunjukkan panjang jalur penukar panas suhu untuk A, aliran paralel, dan B, penukar panas aliran berlawanan, dan pengaruh arah aliran dalam penukar panas. Nah, titik pendekatan minimum antara dua garis tersebut disebut dengan titik jepit yang diwakili oleh B1 dan EB, di mana dia sifatnya harus terbatas. Nah, oke. Ya, seperti yang dapat dilihat, perbedaan suhu antara garis AB dan 4B111 aksen dan antara 23 dan garis CD itu tidak konstan. Jadi AB kemudian 4B11 aksen, kemudian 23 dan CD itu perbedaan suhunya itu tidak konstan. Nah, kita evaluasi nih efek dari perbedaan ini dimulai dari ujung atas. Nah, gambar ini nunjukin kalau misalnya diagram panjang jalur penukar panas yang tadi ya. Nah, titik pendekatan minimum antara dua garis yang disebut titik cubit. Nah, perbedaan suhu titik jepit yang terlalu kecil itu menghasilkan perbedaan suhu keseluruhan yang rendah, dan karenanya irreversibilitas yang lebih rendah keluar dalam generator uap yang besar. Nah, yang mengakibatkan kalau misalnya keluaran generatornya uapnya besar, berarti dia semakin mahal. Nah, perbedaan suhu titik jepit yang terlalu besar ini menghasilkan kalau misalnya perbedaan suhu titik jepit yang terlalu besar, kalau tadi kan terlalu kecil, menghasilkan generator uap yang kecil dan tentunya dia lebih ekonomis. Tetapi perbedaan suhu keseluruhan yang besar dan irreversibilitas itu dapat mengurangi efisiensi pabrik gitu. Nah, jadi kalau misalnya perbedaan suhu titik jepitnya itu terlalu kecil, berarti perbedaan suhu keseluruhannya itu lebih rendah. Karenanya irreversibilitasnya lebih rendah, makanya keluaran dari generator uapnya itu lebih besar dan tentunya mahal. Tapi kan, nah kalau misalnya perbedaan suhu titik jepitnya itu lebih besar, terlalu besar, berarti dia ngehasilin perbedaan suhu keseluruhan yang besar juga dan irreversibilitasnya yang lebih besar juga. Makanya generator uapnya kecil tapi yang tentunya murah. Tapi perbedaan suhu keseluruhan yang besar dan irreversibilitas tersebut itu dapat mengurangi efisiensi dari plant itu gitu, dari sistem tersebut. Nah, perbedaan suhu titik jepit yang paling ekonomis itu diperoleh dengan optimasi. Ya, jadi optimasi yang memperhitungkan biaya tetap berdasarkan tentunya biaya modal dan biaya operasi berdasarkan efisien, biar tahu nih biaya bahan bakarnya itu seberapa. Nah, di sini selanjutnya ada effect of flow direction on externally irreversibility. Nah, jadi di sini yang bagian A-nya ini yang parallel flow dan yang B-nya itu adalah counter flow. Oke. Nah, sebagai tambahan, dengan jelas perbedaan suhunya itu perbedaan suhu keseluruhan antara sumber panas dan fluida kerjanya itu lebih besar dalam kasus aliran paralel daripada penukar panas aliran yang berlawanan. Hasilnya adalah pembangkit yang kurang efisien jika digunakan dalam aliran paralel. Nah, pertimbangan perpindahan panas juga mendukung aliran berlawanan yang menghasilkan
koefisien perpindahan panas keseluruhan yang lebih tinggi, yang karenanya penukar panasnya itu kecil. Jadi biasanya aliran berlawanan itu atau irreversibel itu lebih disukai daripada aliran paralel dari pertimbangan, baik dari pertimbangan termodinamikanya maupun dari pertimbangan perpindahan panasnya. Nah, jadi sebelumnya kita udah tahu ya. Nah, ini tadi kita ngebahas external irreversible with Rankine cycle. Jadi kita bandingin nih dua grafik yang untuk yang external irreversible dengan siklus Rankine yang jenuh, di mana perbedaannya itu adalah membentuk titik jepit. Nah, perbedaan dari titik jepit tersebut menghasilkan di mana aliran mana yang sebenarnya lebih optimal ya, lebih efisiensinya lebih bagus gitu, di mana gitu. Nah, pada akhirnya kan karena aliran berlawanan itu lebih disukai dari aliran paralel dari berdasarkan pertimbangan termodinamika maupun perpindahan panasnya yang tadi udah kita jelasin sebelah sini ya, baik dari penggambaran perbedaan antara siklus irreversible eksternal dan siklus Rankine-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada efek. Di sini ada effect of flow direction on external irreversibility. Jadi dengan asumsi bahwa jumlah diferensial panas yang dipertukarkan antara dua cairan sebanding dengan panjang jalur itu. Nah, maka sebanding nih dengan kebalikan dari MCP. Makanya 1/MCP itu sama dt per dN. Nah, oleh karena itu kemiringan garis AB untuk air jauh lebih kecil daripada untuk gas. Nah, natrium cair ini berada di antara keduanya meskipun dia lebih dekat ke gas daripada ke air. Nah, kan ini ditunjukkan pada gambar yang tadi, gambar yang di atas. Ada yang nah ini gambar yang ini. Tadi gak pindahin ternyata. Jadi oleh karena itu kemiringan garis AB itu untuk air itu jauh lebih kecil daripada untuk gas. Nah, natrium cair itu berada di keduanya meskipun lebih dekat ke gas daripada ke air. Yang keadaan ini ditunjukkan di gambar ini untuk penukar panas aliran balik atau irreversible. Yang dapat dilihat bahwa perbedaan suhu titik jepit tertentu dan perbedaan suhu keseluruhan antara fluida utama dan fluida kerja itu lebih besar dalam kasus gas ya, gases or liquid metal daripada air. Khususnya di bagian boiler nih, di bagian AE dan B1. Jadi itu pembahasan mengenai siklus external Rankine irreversibility. Jadi kita udah paham ya, ternyata optimalisasinya dari siklus Rankine ideal atau sederhana itu adalah siklus eksternal Rankine irreversible, dimana tadi kita udah tahu perbedaannya. Jadi pada hari ini kita ngebahas tiga materi mengenai siklus. Yang pertama ada siklus Carnot, kemudian ada siklus Rankine sederhana, kemudian ada siklus eksternal Rankine yang irreversible. Nah, dari ketiga siklus tersebut dapat kita ketahui bahwa ketiga siklus tersebut itu mewakili konsep dari hukum termodinamika baik 0, 1, 2 gitu ya. Kalau 3 itu emang jarang. Nah, dari siklus Carnot, siklus Rankine maupun siklus eksternal dari Rankine irreversible. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat kan siklus Carnot itu dia konsepnya reversibilitas ya, reversible gitu, dibanding tadi yang kan Rankine yang irreversible. Nah, kita tahu kan tadi kita udah bahas juga mengenai diagramnya seperti apa. Berarti ada dua fase ya, 4 fase ya, 2 adiabatik, 2 isotermal. Sudah jelas juga tadi kita udah bahas 1 ke 2 itu apa, 2 ke 3 itu apa, 3 ke 4 itu apa, 4 ke 1 itu apa.
baik di PV maupun di TS. Terus kita tahu nih cara untuk menghitung termal efisiensi dari siklus Carnot ini seperti apa. Oke, yang pada dasarnya tadi kalau misalnya dalam suatu siklus itu tidak ada efisiensinya itu tidak pernah 100%, tapi pada dasarnya kita kenapa perlu belajar siklus ya, karena buat mengubah bentuk energi terutama panas itu untuk bekerjanya secara terus menerus, yang dimana itu tujuan kita itu perlu beroperasi pada siklus, dimana kan tadi siklus adalah sebuah proses yang dimulai pada satu keadaan fluida kerja dan berakhir pada keadaan lain, dan hanya itu terus menerus, karena yang namanya juga siklus gitu kan. Di sisi lain siklus ini kita tahu nih rangkaian prosesnya baik ketika dimulai maupun berakhir pada keadaan yang sama, sehingga kita dapat tahu bahwa siklus ini dapat berulang tanpa batas selama kita memerlukan proses tersebut. Jadi kita udah tahu ya antara 3 siklus, siklus Carnot, siklus Rankine, dan siklus Rankine yang irreversible. Kita menekankan bahwa tadi Carnot kan bilang ya bahwa siklus itu efisiensinya tidak pernah 100%. Itu menunjang dari statementnya Kevin Planck dan Clausius ya, dimana dalam suatu sistem itu gak pernah ada efisiensinya 100%. Bisa 100%, cuman kita butuh energi yang lebih besar, energi yang sangat besar untuk mencapai efisiensi 100% tersebut. Kenapa efisiensi suatu sistem itu tidak pernah 100%? Karena suatu sistem itu pasti dia mengalami yang namanya rugi-rugi daya alias dia akan kehilangan daya apapun itu dalam sistem pembangkit apapun, baik uap, kemudian ketika di sistem pembangkitnya, ketika misalnya dialirkan ke konsumennya, pasti ada rugi-rugi daya dimana tidak sesuai dengan aktualnya, tapi ada sesuai dengan idealnya, tapi tentunya ada yang sebenarnya terjadi atau aktualnya gitu. Jadi seperti itu ketika kita membahas mengenai siklus atau suatu sistem gitu ya, suatu sistem dimana pada dasarnya sistem itu tidak ada yang bekerja secara sempurna, efisiensi gitu kan kerja, karena sudah hukum alamiah bahwa kalau misalnya kita berbicara mengenai suatu sistem atau sistem itu kan ya sistem dalam kehidupan kita juga ada, itu suatu sistem gitu. Gimana ya, dia tuh selalu mengalami peningkatan entropi sistem itu. Gimana caranya menurunkan peningkatan entropi? Yang tentunya dengan menekan entropi tersebut menggunakan energi yang sangat besar. Kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena dalam membutuhkan energi yang sangat besar itu pasti berlanjut ke cost atau biaya, dimana di dalam suatu pabrik atau suatu plant pembangkit daya pasti gak mau energi yang besar untuk menghasilkan energi yang kecil gitu kan, pasti seminimal mungkin untuk menekan entropi sehingga tidak ada terjadinya rugi-rugi daya yang terjadi pada sistem tersebut. Oke. Untuk materi tentang siklus cukup sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman boleh kasih masukannya di komentar mengenai materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan, pembuatan atau penyampaian materi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Saya Saudara Fahma Safira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.